Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayolah ikhwah, kaum muslimin dan muslimah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan meringankan kaki kita untuk hadir di rumah-rumahnya. Ini adalah bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Cinta Allah dibuktikan dengan dibukakannya pintu hati kita untuk terus bermunajah dengannya. Karena harta, dunia, kekayaan dan yang lainnya di mata Allah tidak ada nilainya. Cinta Allah dibukakan dengan iman, dibuktikan dengan iman. Kalau kita telah dimudahkan untuk beriman, mengamalkan simbol-simbol iman, maka percayalah Allah cinta kepada kita. Berbahagialah kaum muslimin dan muslimah. Berbahagialah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai antum semuanya. Sehingga sampai hari ini antum masih tergugah untuk hadir ke rumah Allah. Dan teruslah memohon kepada Allah untuk istiqamah. Karena tidak ada garis finish selain kematian. Selama hayat masih dikandung badan, kita terus harus berjuang. Kita terus harus meminta kepada Allah. Karena hati kita bisa berbolak-balik. Yuqallibuha kaifa syaa, hati manusia ada di dua jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuka hatinya. Sesuka kemauan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kehendaki. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwatul iman, berbicara tentang rumah tangga. Minimal rumah tangga itu terdiri dari dua insan, suami dan istri. Seiring dengan berjalannya waktu, anggota rumah tangga bertambah, ada anak. Semakin hari bertambah lagi anak. Sehingga seringkali karena kebuntuan hubungan antara suami istri, perbedaan kepentingan, perbedaan hobi, perbedaan budaya, perbedaan cara komunikasi, perbedaan orientasi hidup, menjadikan banyak rumah tangga harus berakhir dengan perceraian. Dan bahkan, kalaupun tetap mampu dipertahankan, rumah tangga itu bagaikan jahim, bagaikan neraka jahanam, panas terus membara. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman dalam rumah tangga itu. Masing-masing dari pasangan istri hanya berkata, demi anak, tidak ingin bercerai. Demi masa depan anak, kalaulah bukan karena anak, mereka sudah bercerai. Banyak rumah tangga umat Islam sampai pada titik semacam itu. Tetap bertahan, tetapi mereka tidak lagi ada keharmonisan. Apalagi kebahagiaan. Mereka bagaikan dua kubu yang sedang bergencatan senjata. Sedikit pemantik saja, maka rumah tangga itu akan meletup menjadi sebuah perang. Perang komunikasi, saling maki, saling caci, saling tuntut. Kondisi rumah tangga yang sangat memprihatinkan. Ada banyak penyebab kenapa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu tegang. Rumah tangga yang selalu panas. Rumah tangga yang tidak harmonis. Padahal kita sering bermimpi baiti jannati. Rumah tanggaku itu surgaku. Kalau kita ingin tahu
bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana persepsi beliau tentang rumah tangganya, kita akan mendapatkan satu gambaran real bagaimana kita mengelola rumah tangga. Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita harmonis dan penghuninya, anggotanya merasakan kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga. Sampai Nabi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dari seluruh urusan dunia ini hanya ada dua yang aku cintai. Wewangian, at-tib, dan wanita. Apa beliau suka jajan kupu-kupu malam? Tidak. Siapa yang dimaksud dengan nisa di situ? Istrinya tetangga? Anaknya tetangga? Bukan. Tapi istri-istri beliau. Di dunia ini, dari urusan dunia yang beliau cintai cuma dua, wewangian dan istri-istrinya. Subhanallah. Beliau tidak cinta harta. Tapi beliau betul-betul cinta dengan istrinya. Tetapi mungkin ini salah satu biang kenapa rumah tangga kita sering terjebak dalam percecokan dan terjebak dalam problem yang tidak berakhiran. Kita mungkin menggambarkan bahwa rumah tangga yang harmonis itu rumah tangga yang seia dan sekata. Istri yang selalu nurut, tidak pernah bantah. Istri yang selalu nerima, tidak pernah nuntut. Sebaliknya, istri mungkin membayangkan bahwa suami yang soleh adalah suami yang tidak pernah neko-neko dan senantiasa menuruti kemauan istrinya. Padahal faktanya tidak demikian. Rumah tangga Nabi pun sering dihiasi dengan perbedaan. Perbedaan bukan hanya perbedaan kemauan, perbedaan komunikasi, bukan hanya perbedaan yang datar, bahkan kadang sampai istrinya ngambek sehari semalam. Kadang Nabi pernah menghajar istrinya sebulan penuh. Tidak mengajak mereka berbicara. Tidak tidur dengan mereka. Nabi tidur di halaman rumahnya. Di balkon. 1 bulan penuh. Kalau kita bermimpi memiliki rumah tangga yang tidak pernah terjadi perbedaan. Kita terbuai dengan dongeng bahwa rumah tangga yang baik, yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa seia sekata. Istri selalu mengiyakan apa kata suami. Dan sebaliknya suami senantiasa menuruti apa kemauan istri. Maka kita selalu akan kecewa. Bagaikan orang yang membayangkan bahwa samudra itu tidak ada ombak, bagaikan kolam renang. Padahal samudra apapun namanya, pasti penuh dengan ombak yang menderu-deru. Itulah rumah tangga. Jangan dianggap bahwa kalau istrinya ustadz berarti tidak mungkin cekcok. Bohong. Dusta. Istrinya Nabi pun cekcok. Dengan siapa? Dengan Nabi. Umar bin Khattab suatu hari membuat satu pernyataan pengakuan bahwa beliau salah persepsi tentang rumah tangga. Kunna ma'syara Quraisy, kata dia. Dulu kita, orang Quraisy, naghlibu nisa'ana. Kita itu powerful terhadap istri-istri kami. Tidak ada istri Quraisy berani membantah. Itu budaya Quraisy zaman jahiliyah. Falamma qadimnal Madinah. Tatkala kita sudah hijrah ke Madinah. Wajadnahum qauman taghlibuhum nisa'uhum. Kita hijrah ke Madinah, kita dapatkan penduduk Madinah budayanya berbeda. Yang terjadi sebaliknya, istri lebih dominan dibanding suami. Wanita mengalahkan kaum pria. Fatafiqa nisa'una yata'allamna minhun.
dalam waktu singkat istri-istri kami bangkit dari tidurnya. Belajar dari wanita-wanita Ansor. Fataghaddabtu yauman, kata beliau. Suatu hari aku marah dengan persepsi Quraisy, dengan kepala Quraisy, bahwa tidak mungkin istrinya membantah apalagi menjawab, menentang. Fataghaddabtu yauman faraja'atni. Ternyata istriku berubah. Berani bantah sekarang. Cerai kan? Tidak. Karena semua wanita seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau betul-betul terkejut mendapatkan istrinya berani bantah. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW. Mengadukan perubahan yang terjadi di wanita-wanita Quraisy. Istri-istri beliau. Maka ternyata, apa kata Nabi? Wahaulai azwaji, kata dia. Kamu ngeluhkan itu. Lah ini istri-istriku sedang marah sama aku. Mereka semua sedang yuraji'nani, kata Rasulullah. Mereka sedang nuntut aku hari ini. Kita senasib, Umar, kata dia. Jadi kalau hari ini antum ngeluhkan, Ustaz, gimana ndak marah, dibilangin bantah, ndak nurut. Lalu istri Nabi pun seperti itu. Ketika diberitahu, diperintahkan, masih muraja itu ngeyel bahasa kita. Itulah wanita. Apalagi wanita Sunda, Jawa, Batak, Madura, selesai. Istrinya Nabi pun yuraji'nahu. Bahkan kata Umar, tahjuruhu al-yawmal laylah. Berani memboikot suaminya, yaitu siapa? Nabi. Sehari semalam tidak bicara kepada suaminya. Kaum bapak mulai cut nyalinya. Aduh, salah alamat. Bawa istri ke sini tambah berani. Punya amunisi istri-istri sekarang. Tapi itulah samudera, Pak. Kita harus menyadari, memahami bahwa samudera adalah samudera. Kita tidak boleh ditipu oleh mimpi bahwa samudera adalah kolam renang yang tidak ada ombaknya. Kita harus memahami wanita sebagai wanita yang normal. Dan sebaliknya kaum wanita, dengarkanlah bahwa suamimu bukan nabi. Dan kalaupun suamimu hari ini adalah nabi, maka Nabi pernah memboikot istrinya 1 bulan penuh. Makin punya amunisi bapaknya. Kalau istrinya memboikot sehari semalam, suaminya 1 bulan. Itulah samudera, itulah kehidupan yang nyata. Biang kerok, cekcok dalam rumah tangga, seringkali kita menganggap bahwa aku kepala rumah tangga, harus dituruti semua kemauanku, semua instruksiku, semua perintahku. Padahal tidak demikian. Saya ingin menyebutkan satu kisah di akhir hayat Nabi SAW, ketika beliau ingin menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Siapa yang pertama kali membantah? Umar, Utsman, Ali, yang lainnya, Khalid bin Walid, Abu Sufyan? Tidak. Yang ngeyel pertama kali justru adalah istri beliau sendiri, Aisyah. Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Ya Rasulullah, Abu Bakar tuh cengeng kalau jadi imam. Anaknya sendiri, istrinya sendiri. Padahal Nabi ini dalam kondisi sudah sakit parah, pun masih ngeyeli, Pak. Apalagi cuman pulang kerja, aduh udah pusing. Sampai rumah ngeyel, aduh. Ini sakit parah. Tidak ada ruang untuk bergurau, untuk bermain-main. Beliau berbicara pun sudah lemah. Maka Nabi mengatakan, inna kunna sawahibatu Yusuf. Memang kalian kaum wanita itu seperti wanita di zaman Nabi Yusuf. Tidak ada bedanya.
Ya, inna kaidahunna azim. Ada aja akalnya wanita. Itu di akhir ayat Nabi pun masih mengatakan seperti itu. Sehingga kalau antum ingin wanita yang nurut, tidak pernah bantah, tidak pernah ngeyel, tidak pernah ngambek, tunggu mati. Semoga masuk surga. Karena produk manusia yang ada di dunia ini, ya seperti itu. Nabi saja dapatnya seperti itu. Karena memang itulah wanita. Akhwatul iman, mari kita merubah persepsi kita tentang pasangan kita. Allah menggambarkan kaum wanita. Asa anta takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Namun, seperti apapun wujud istri kita hari ini, seburuk apapun istri kita, Allah gambarkan, semoga saja pada mereka terdapat khairan katsira, terdapat banyak kebaikan. Allah memberikan satu solusi manjur agar rumah tangga kita harmonis. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian lupa akan kebaikan yang ada sesama kalian. Kalaupun marah, dan ayat ini uniknya, Allah turunkan berkaitan dengan perceraian. Kalaupun hubungan rumah tangga sudah berakhir dan bercerai, Allah masih mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian menghapuskan hujan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalian sudah punya banyak kebaikan, merasakan banyak kebaikan pasangan kalian yang hari ini telah menceraikanmu. Atau wanita yang telah engkau ceraikan, itu pun Allah masih berpesan, jangan engkau lupakan kebaikannya. Padahal kita dalam kondisi emosi penuh, marah, menceraikan, itu pun Allah masih berpesan. Jangan engkau lupakan kebaikan. Ini salah satu kunci sukses dalam rumah tangga. Ketika kita ingin mengatakan kepada istri dan ditolak. Ketika kita ingin meminta dan dituruti. Jangan hanyut dalam amarah, kekecewaan. Ingatlah kebaikan istrimu. Niscaya amarahmu akan hilang. Ketika diperintahkan, tolong buatkan kopi. Tidak segera dibuatkan. Ya Allah, kasihan istriku. Seharian ngurus anak. Seharian ngurus rumah. Mungkin dia lelah. Mungkin dia capek. Itu adalah cara Al-Quran agar rumah tangga kita tetap harmonis. Suami yang baik adalah suami yang pandai mengidentifikasi dan menginventaris kebaikan istri. Bukan yang pandai menginventaris kesalahan-kesalahan istri. Suami yang baik adalah suami yang paling mudah melupakan kesalahan dan kekurangan istrinya. Fa'fu wasfahu. Maafkan, lupakan. Itu perintah Allah dengan orang lain, apalagi dengan istri sendiri. Dan istri yang paling buruk adalah istri yang paling fasih menceritakan kejelekan suaminya. Nabi bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah mendapatkan wanita itu yang namanya wanita itu naqisatu aqlin wa din. Nalar mereka, agama mereka kurang, tidak seperti kaum pria. Namun demikian mereka mampu mengalahkan lelaki yang cerdas. Lelaki cerdas kalau digoda wanita, kalah. Kalau beradu argumentasi dengan wanita, ujung-ujungnya laki-laki, ya sudah, terserah kamu. Kira-kira gitu. Ya wis tak turuti daripada pusing aku. Itu kehebatan wanita. Padahal permintaannya tidak rasional. Permintaannya tidak wajar. Tapi ujung-ujung yang paling gagah pun akan mengatakan, ya udah tak turutin udah. Itu kekalahan kaum pria. Tapi coba kaum pria berhadapan dengan sesama pria. Kalau tidak masuk akal, tidak rasional, akankah berkata, yaudah terserah kamu? Tidak, dia akan keluar taringnya. Tapi ketika di hadapan wanita, laki-laki sering mengatakan, udah terserah. Nggak mau ribut daripada ribut.
Lau ahsana ahadukum ila ihdahun. Kalau kamu itu berbuat baik kepada istrimu, ada roh setahun genep. Setahun tuh bulat berbuat baik terus, tidak ada salahnya, tidak ada buruknya. Summa ra'at, kemudian dia mendapatkan satu saja mata kroh yang dia benci, kata Nabi. Wanita dengan ringannya mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Memang laki-laki. Coba pengertian dikit aja. Coba pengertian dikit aja ke istrinya. Masya Allah, setahun penuh pengertian, sekali gagal, mengatakan memang laki-laki itu menang sendiri. Maunya menang sendiri. Egois. Tidak pengertian sama istrinya. Coba pengertian dikit aja bang, katanya. Masya Allah, setahun ini apa yang aku lakukan? Itu bahasa wanita. Lupa bahwa suaminya sepanjang tahun sudah melindungi, menafkahi, mencukupi, mengayomi, dan seterusnya. Dia seakan-akan tidak pernah hilang. Tapi itulah wanita. Itulah wanita. Ya, maka sebagai seorang laki-laki ketika menghadapi wanita, jangan pandai fasih menceritakan kekurangan istri. Apalagi membandingkan dengan yang lain. Karena yang lain pun sama, punya sejuta kekurangan. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang pemaaf. Mudah melupakan kejelekan istrinya dan senantiasa ingat kebaikannya. Itulah kesetiaan. Kesetiaan itu bukan berarti tidak poligami. Kesetiaan itu adalah ketika suami senantiasa mampu mengingat dan tidak pernah terreplace oleh siapapun yang hadir dalam hidupnya, bahwa istri pertamanya telah berbuat demikian, punya kebaikan demikian, punya kebaikan demikian dan demikian. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Beliau walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, beliau senantiasa menceritakan kebaikan Khadijah. Selalu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan teman-temannya Khadijah. Bahkan sering beliau menyembelih seekor kambing untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Sampai Aisyah pun cemburu. Namun Aisyah ingin mengutarakan rasa cemburunya ini dengan sebuah ilustrasi. Ya Rasulullah, Ara'aita, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika engkau memiliki domba-domba? Ada 2 lembah. Satu lembah masih hijau, belum pernah digembalakan oleh siapapun. Satu lembah rumputnya sudah menguning, sudah digembalakan, sudah pernah digembalai orang lain. Di manakah engkau akan menggembalakan dombamu? Di lembah yang belum digembalai orang. Tetapi Khadijah langsung ingat, beliau langsung faham bahwa Khadijah itu amanat bi idh kadzabanin nas. Khadijah itu manusia pertama yang beriman kepadaku di saat seluruh manusia di dunia mendustakanku. Dan dia membelanjakan hartanya untukku di saat semua orang manusia tidak mau memberiku sedikit pun. Dan Allah memberiku anak keturunan darinya di saat Allah tidak memberiku keturunan dari wanita manapun. Maka saat itu Aisyah mengatakan, sejak hari ini aku tidak akan pernah mengungkit Khadijah. Bukannya tambah dipuji, tambah diangkat Khadijahnya, ya. Semakin menjadi-jadi cemburu beliau. Maka pilihan cerdasnya adalah, udah tidak usah diungkit. Agar Nabi tidak semakin mengingat dan mengungkit Khadijah. Itu wafa. Itulah kesetiaan. Ketika suami senantiasa pandai dan senantiasa ingat akan kebaikan istri, walaupun dia sudah punya istri lain. Tidak dikatakan, nih, kamu mbak seperti istriku yang nomor 1, atau sebaliknya, kamu mbak seperti yang masih muda itu pandai berdandan. Tidak. Suami yang setia adalah suami yang senantiasa ingat kebaikan istrinya dan lupa akan kejelekan istrinya. Itulah kesetiaan. Kalau suami itu pandai mengingat, dia tidak akan dendam. Dia tidak akan mudah marah. Dia tidak akan mudah kecewa.
Karena dia akan merasa istrinya adalah wanita yang paling baik baginya. Dia telah mendapatkan wanita yang terbaik. Karena dia telah merasakan jasa-jasa istrinya. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang menerima tamu. Beberapa orang sahabat. Tiba-tiba di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba ada seorang budak datang dari rumahnya Ummu Salamah atau rumahnya Safiyah. Ada beberapa kejadian yang terulang, bukan sekali kejadiannya. Terulang 2 atau 3 kali. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa kisah ini terulang berkali-kali dengan Aisyah. Ketika piring makanan yang datang dari rumahnya Safiyah atau Ummu Salamah sampai di rumahnya Aisyah, Aisyah cemburu, tidak kuat melihat suaminya bakal menikmati olahan madunya di hadapan para tamunya lagi. Maka tidak dibiarkan, rasa cemburunya ini menjadikan Aisyah memukul piring makanan tersebut sehingga tumpah jatuh. Apakah Nabi melihat ini sebagai sesuatu kejahatan? Sebagai sikap yang kurang ajar? Tidak, Nabi melihat sebagai sebuah kebaikan. Cinta yang kelewat batas. Sehingga beliau mengutarakan gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Tidak melihatnya sebagai sebuah yang negatif. Ini adalah sebuah luapan cinta. Cemburu. Wajar, itulah wanita cemburu. Sehingga kalau antum di rumah yang punya satu istri, HP-nya dioprek sama istri, diliatin. Cemburu banget sih. Apa-apa. Akhirnya aku poligami sekalian aja. Nggak poligami aja dicurigai. Nggak ngerasakan nangkanya kena getahnya katanya. Subhanallah. Istri melakukan itu karena cinta. Dia tidak ingin kehilangan walau 1 menit dari hari-hari antum. Syukurilah punya istri yang cemburu. Kalau sampai punya istri, bang mau kawin aja. No, sana, kawin. Itu istri yang memang sudah layak diceraikan. Karena dia sudah tidak punya cinta. Dia sudah tidak cinta pada suaminya. Cinta itu mengakibatkan orang ingin memonopoli. Suatu hari menyebar sebuah isu, entah dari mana asalnya. Sehingga istri-istri Nabi mendapatkan informasi bahwa Nabi akan menikahi Durrah bintu Abi Salamah, anak tirinya. Maka istri Nabi sedang segera kasak kusuk. Ya, segera kasak kusuk, termasuk Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sehingga beliau segera mengajukan proposal, ya Rasulullah, kalau memang nikah jangan Durrah deh, aku tambah sakit hati, itu kan anaknya maduku, Ummu Salamah. Kalau memang harus nikah, nikahilah adikku sendiri. Kalau memang tidak bisa dielakkan, ya sudah, jangan tambah cemburu. Ummu Salamah menang 2 kali. Nikahilah saudariku sendiri. Maka Nabi dengan tenang, tidak marah. Durrah bintu Abi Salamah, Nabi heran. Sejauh itu isunya berkembang, dari mana asal usulnya. Nabi heran, Durrah bintu Abi Salamah. Durrah bintu Abi Salamah itu tidak halal untuk aku nikahi, kalaupun dia tidak menjadi anak tiriku yang hidup di dalam perawatanku. Dia tidak halal untuk aku nikahi karena dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan, Abu Salamah. Dan Nabi SAW pernah semasa kecilnya menyusu dari satu orang yang sama. Tapi itulah rumah tangga Nabi. Isu ternyata juga muncul. Sehingga kalau hari ini istri antum termakan isu, bang, katanya bang mau poligami ya. Siapa bilang? Marah dia. Nggak makan nangka, kena getahnya. Coba bayangin, dari mana itu isu muncul di kalangan istri Nabi bahwa Nabi akan menikahi Durrah binti Abi
salam. Itulah kasakusuk yang halusinasi bahasa kita hari ini. Orang halusinasi itu, ketakutan berlebihan, cinta berlebihan, itu menjadikan seseorang itu akhirnya menghayalkan sesuatu yang tidak ada. Ketakutan yang berlebihan itu menjadikan orang sampai apa? Mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Istri antum hari ini dalam kondisi ketakutan antum nikah lagi. Sehingga mereka terus berusaha mencari-cari tahu kemana saja abang ini pergi. Sehingga itu akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang kadang di luar kontrol. Seperti istri Nabi pun ternyata sampai muncul isu akan menikahi anak tirinya sendiri yang jelas-jelas tidak rasional, tidak masuk di akal, tidak mungkin terjadi. Kalau sampai istri antum melakukan hal yang seperti itu, bersyukurlah, berarti cintanya itu luar biasa sampai apa? Tidak rasional cara berpikirnya. Kan itu orang yang kelewat cinta. Tapi kalau istri sudah rasional, abang kan sudah tahu aku udah tua, paling abang pengen yang muda-muda kan. Ya sudah sana, kok tahu gitu kan? Ya udahlah, enggak apa-apa bang, daripada sembunyi-sembunyi, ayo aku carikan aja. Jangan dikira itu istri yang baik, Pak. Istri Nabi itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan istri Nabi Ibrahim, semula beliau